Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izalia Putri dengan NIM 1909125124. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai hukum pajak. Pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan, yang mana bertujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa sektor pajak itu memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Nah, adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Rohmat Sumitro menyatakan bahwa hukum pajak adalah kumpulan daripada peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Atau dapat disimpulkan bahwa hukum pajak ini adalah termasuk hukum publik atau yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum. Selanjutnya, adapun pembagian hukum pajak itu ada dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang subjek, objek, atau tarif pajak. Adapun yang kedua yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan cara bagaimana hukum pajak material dilaksanakan. Tugas dari hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat untuk kemudian dibuat atau disusun peraturan-peraturan hukum pajak, sedangkan yang menjadi sasarannya adalah segala perbuatan keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Adapun fungsi hukum pajak itu sendiri ialah sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak. Selanjutnya, adapun sejarah daripada hukum pajak itu sendiri. Pada mulanya pajak ini adalah sebuah upeti yang diberikan secara cuma-cuma kepada penguasa, atau dapat dikatakan pemberian yang diberikan rakyat kepada penguasa secara paksa tanpa balasan apa-apa, dan digunakan untuk kepentingan penguasa, contoh seperti padi, makan, dan lain-lain sebagainya. Namun karena mengikuti perkembangan zaman, akhirnya yang tadinya untuk kepentingan penguasa menjadi untuk kepentingan rakyat, untuk berbagai macam pembangunan sarana dan juga prasarana sosial. Adapun unsur daripada pajak ini, yaitu yang pertama, pembayaran harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak ada imbalan. Yang ketiga, pemungutan dilakukan oleh negara langsung, baik pusat maupun daerah. Dan yang terakhir adalah bersifat memaksa. Sifat pemungutan pajak itu bersifat memaksa, yang mana hasil daripada itu berupa pembangunan dan pelayanan diberikan oleh pemerintah. Adapun penggolongan jenis pajak itu sendiri berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak ini yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan langsung dan tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pembangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak ini yang pembayarannya bisa dialihkan dan dikenakan pada pihak tertentu saja, contohnya seperti pajak material dan lain sebagainya. Adapun penggolongan jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif. Yang pertama, subjektif, yang pengenaan pajaknya itu memperhatikan keadaan subjeknya baru disesuaikan dengan objeknya. Adapun yang kedua yaitu objektif, ya pengenaan pajaknya itu dengan sifat memperhatikan objeknya, yaitu perbuatan peristiwa, setelah diketahui baru disesuaikan subjeknya. Nah, adapun selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan disesuaikan dengan keadaan masyarakat negara. Yang pertama yaitu sistem self assessment. Yang kedua, sistem official assessment. Yang ketiga, sistem semi assessment. Dan yang keempat, sistem withholding. Nah,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.